Pada rapat kerja panitia khusus Pansus Aset dengan Badan Keuangan Daerah BKD Kota Payakumbuh yang dipimpin langsung oleh Kerta Pansus Bapak Haji YB Datuk Permato Alam SH, yang dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah Bapak Syahwal dan anggota Pansus lainnya. Pada rapat ini ada poin penting yang dibahas dalam rapat ini terkait aset-aset milik pemerintah Kabupaten 50 Kota. Salah satunya bekas kantor Bupati Kabupaten 50 Kota yang ada di dalam wilayah administrasi Kota Payakumbuh, yaitu eks-komplek perkantoran Bupati Kabupaten 50 Kota yang terletak pada daerah administrasi Kota Payakumbuh. Dari banyaknya aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Payakumbuh tentang adanya aset-aset Kabupaten 50 Kota yang masih ada di wilayah Kota Payakumbuh, berdasarkan hal itulah Pansus ini dibentuk. Dari hasil wawancara reporter kami dengan Ketua Pansus, salah satu tujuan pembentukan Pansus ini adalah untuk lebih mengoptimalkan aset-aset milik Kabupaten 50 Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Seperti gedung bekas komplek perkantoran kantor Bupati 50 Kota, kantor-kantor dinas Kabupaten 50 Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ketua Pansus menyampaikan bisa dilakukan dengan cara melakukan kerjasama antar Kabupaten 50 Kota dengan Kota Payakumbuh. Adapun bentuk dari kesepakatan antar dua daerah ini misalnya bisa dilakukan tukar guling aset atau mekanisme hibah aset. Ketua Pansus juga menyatakan bahwa kehadiran Pansus ini sebagai fasilitator untuk menjembatani eksekutif Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh dalam hal pengoptimalan pengelolaan aset tersebut. Karena hingga saat ini belum ada temu antara dua daerah ini dalam hal tersebut. Dengan semangat satu dunsana, duduk bersama dan melakukan komunikasi yang persuasif, sehingga harapan dari masyarakat untuk bisa mengoptimalkan aset tersebut bisa direalisasikan. Masih menurut Ketua Pansus, Pansus ini sudah sewajarnya dibentuk, karena masalah pengelolaan aset ini sudah cukup lama belum menemui titik temu. Dengan harapan adanya Pansus ini dapat menjadi fasilitator untuk pertemuan dua daerah ini untuk menyelesaikan masalah aset ini, sehingga aset-aset tersebut bisa dioptimalkan dan bermanfaat bagi kedua daerah. Tujuan utama dibentuknya Pansus Aset ini apa, Pak? Terima kasih. Jadi tujuan utama DPRD melalui pembentukan Pansus penyelesaian aset Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh yang pertama sekali tentu mengoptimalkan pemanfaatan aset Kabupaten Kota yang ada di Kota Payakumbuh. Optimalisasi itu dalam kerangka pemanfaatannya pertama sekali tentu aset-aset yang ada di Kota Payakumbuh yang punya Kabupaten Kota. Yang pertama pemanfaatan optimalisasi seperti umpamanya kantor Bupati. Mungkin ini dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Dan juga aset-aset lain dinas-dinas yang ada di Kota Payakumbuh bisa jadi melalui kerjasama antar daerah, bisa jadi kesepakatannya tukar guling atau hibah, itu tergantung kesepakatan. Jadi tujuan utama Pansus ini adalah menjadi fasilitator bagaimana ini bisa kita lakukan duduk bersama, karena sudah lebih 50 tahun Payakumbuh dilakukan pemekaran dengan Kabupaten 50 Kota. Sampai hari ini belum ada titik temu terhadap aset-aset Kabupaten 50 Kota yang merupakan orang tua lah dari Kota Payakumbuh, karena Payakumbuh lahir dari Kabupaten 50 Kota. Nah, tentu ini kita selesaikan secara persuasif, istilahnya antara anak dan bapak. Nah, tentu dengan cara kita satu kultur luar 50 tetap mengedepankan rasa berdunsana dan duduk satu bersama, tentu dengan melakukan komunikasi yang persuasif. Tentu pada akhirnya harapan dari masyarakat bisa kita wujudkan dalam usaha untuk pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan aset ya 50 kota yang ada di Kota Payakumbuh. Masih ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah sudah saatnya Pansus Aset ini dibentuk? Menurut kita sudah waktunya, karena sudah 50 tahun lebih tidak ada titik temu. Kalau kami lihat dari informasi-informasi, aspirasi-aspirasi yang disampaikan ke DPRD maupun kepada partai-partai politik yang ada di Kota Payakumbuh,
itu sudah ada tokoh-tokoh luar 50 yang roadshow, yang silaturahmi dengan partai-partai politik di Kota Payakumbuh. Beliau datang langsung ke kantor-kantor partai politik. Intinya beliau menyampaikan bagaimana pemanfaatan aset dan kota yang ada di Kota Payakumbuh. Ini yang beliau harapkan, karena mungkin ini sudah sangat terlambat ya, sudah sangat terlambat dalam kita menyelesaikan status barang milik daerah kota yang ada di Kota Payakumbuh. Walaupun ada yang menyampaikan yang harus getol itu Kabupaten 50 kota, kita tidak melihat siapa yang harus getol, siapa yang tidak getol. Tetapi hari ini tentu niat kita bersama. Kalau niat kedua daerah ini untuk menyelesaikan aset yang ada di Kota Payakumbuh tentu selesai. Tapi kalau kedua-duanya satu mau selesai, yang satu tidak, ya juga tidak selesai. Makanya Pansus menjadi fasilitator untuk membangun sebuah komunikasi, koordinasi semua stakeholder, pemangku kepentingan di luar 50, pada akhirnya satu persepsi bahwa aset ini perlu ditingkatkan optimalisasi pemanfaatannya. Apakah itu nanti tukar guling, apakah itu nanti kerjasama pemanfaatannya seperti kantor bupati, itu tergantung kesepakatan kedua daerah. Pendapat Bapak bagaimana? Untuk menjelaskan status aset itu memang sudah keharusan. Karena bagaimanapun kedua daerah akan rugi kalau dengan kondisi sekarang. Kita bisa lihat kantor bupati tidak bisa diapa-apakan karena statusnya belum jelas. Ini merupakan keharusan lah untuk menjelaskan. Karena ini menyangkut administrasi negara itu. Begitu saja. Dari Kota Payakumbuh, Tim Liputan, Danai TV.